Pak Menteri, 2 kali kita mengadakan kegiatan nasional. Yang pertama Rakernas IPARI, beliau hadir, dan kemarin PNAI Suwut juga hadir membersamai kita hampir 2 jam. Luar biasa perhatiannya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu banggalah menjadi penyuluh agama. Jangan coba-coba pindah, Pak. Ada yang mau pindah di sini sebagai penyuluh? Pindah alam atau pindah kamar ya. Jadi kemarin ada yang menanyakan ke saya waktu saya di Lombok, Pak Kasubdit, itu kan SOTK-nya Kementerian Haji sudah keluar gitu, bocor. Di bawahnya itu ada fungsional penyuluh. Nanyakan gimana kalau penyuluh haji. Saya bilang pikirkan lagi, belum jelas. Nomenklaturnya belum, sampai sekarang belum jelas. Perpresnya belum keluar, undang-undangnya sudah jadi, tapi perpres SLTK-nya belum keluar. Itu penyuluh lagi, Pak, di bawahnya. Jadi saat ini kita masih kekurangan penyuluh agama. Bapak bisa merasakan yang di KUA, bagaimana kalau kita aktif itu pasti kurang, apalagi penduduknya banyak. Bapak ini kan setiap uni kan Ibu punya binaan, kelompok binaan. Nanti saya akan kita sudah punya Kepdirjen yang baru terkait ruang lingkup. Dari 9 butir kita sudah sosialisasi kemarin, kita turunkan menjadi 5 butir kegiatan. Dan ini harus dipahami, itu sudah kita bagi tugas habis. Apa yang pertama mengerjakan apa, ahli pertama, yang ahli muda mengerjakan apa, yang madya mengerjakan apa, yang utama pun juga sama. Tolong dipahami itu ya. Pak, bagaimana tugas kami? Tugas Bapak itu adalah membina umat sekitar kawaannya, sempat Bapak tugas. Jangan sampai nggak ada yang dilayani. Kasihan. Mereka mau mendapatkan bimbingan keagamaan dari mana lagi kalau bukan dari Bapak Ibu? Ya kan? Manggil ustadz bayar, manggil privat ngaji Quran bayar, tapi penyuluh ini nggak dibayar. Mereka sudah digaji. Insya Allah rezekinya itu ada di situ. Saya yakin ada. Saya berpengalaman pribadi saya, kalau kita ikhlas kerja itu min haitsulayah tasibnya itu luar biasa, datang sendiri, Pak. Ya. Karena apa? Kita harus memahami bagaimana antara syukur dengan berkah, Pak. Ya, ini saya ngomong bukan mau ngajarin, bukan apa, tapi di situ ada keberkahan. Bapak Ibu bisa duduk di sini, bisa ketawa-ketawa, bisa ketemu, bisa saling ngobrol, saling diskusi. Karena apa? Kita merasa bersyukur, karena kita mendapat keberkahan. Kalau Bapak Ibu nggak tenang, keluarga ditinggal suami, ditinggal aman, istri ditinggal aman, anak, Bapak Ibu di sini, itu kan berkah namanya. Itu syukur. Itu rezeki. Rezeki itu bukan hanya dari materi, tapi kita bisa duduk di sini, keluarga ditinggal, nyaman, itu rezeki. Tapi kalau lagi ada yang sakit, ada apa, pasti nggak tenang di sini, pasti akan pulang. Ya, jadi itu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita meminta terus, kapan kita cukupnya? Penyuluh itu nggak bisa kaya, Pak. Pak Kabit juga nggak bisa kaya. Kita ini PNS nggak bisa kaya. Kalau mau kaya cari istri atau suami yang warisannya banyak, yang punya usaha banyak. Tapi kita cukup, insya Allah cukup. Coba hitung matematikanya, Bapak Ibu membina, nggak akan cukup. Bensin sekian, buat rokok sekian. Saya ngerokok juga, rokok saya juga mahal. Tapi cukup aja. Kita mendidik anak-anak bisa belajar dengan tenang, ya kan? Bisa berprestasi mudah-mudahan, ya kan? Kemudian istri bisa masak, bisa berdandan, ya kan? Tapi cukup, ya kan? Apalagi penyuluh yang sering ketemu umat, ketemu masyarakat. Pak, ajari saya dong privat Al-Quran, baca Quran, dapat honor, ya kan? Tadi saya bicara panjang sama Pak Kasim, mau menghidupkan di Pak Penyuluh, saya bilang jangan. Karena apa? Pasti ada ketersinggungan. Bapak Ibu di KUA ada penyuluh, ada penghulu kan.
Penghulu kalau kita keluar, kita lihat naik motor apa, ada transportnya. Kita ngeliatin aja, ada transportnya. Begitu dia menikahkan ada jaspronya, ya kan? Posisinya sama, kita di KUA. Tapi dibalik itu Bapak Ibu, karena penghulu ini, saya harus bisa memberikan penjelasan bahwa penghulu ini menghasilkan PNBP. Mereka yang nikah di luar itu bayar 600.000. Kembalinya ke Bimas Islam, ke Kementerian Agama itu 80%-nya. 20%-nya kembali ke negara. Nah, yang 80% itu antara lain buat cetak buku nikah, buat jasro penghulu, buat transport penghulu, kemudian buat operasional KUA. Itu uangnya. Karena itu resmi PNBP. Kalau penyuluh gimana Pak? Kenapa kita nggak dikasih transport? Kan sama tugasnya. Beda saya bilang. Harus dipahami, penghulu itu tidurnya nggak tenang Pak. Coba tanya, nggak tenang ya. Pertama dia harus menghalalkan yang haram. Ya, benar ya? Menghalalkan yang haram. Mohon maaf yang non muslim ya. Sama mungkin pendeta atau apa. Tugas penghulu itu berat, menghalalkan yang haram. Ya, dari yang haram menjadi halal. Harus diperiksa. Harus dilihat kejelasan calon istri, calon suami, maharnya, walinya, semua prosesnya, pencatatannya. Ya kan? Itu tugas yang pertama. Berat. Apalagi kalau dia sudah main di belakang misalnya, oknum lah saya lihat ya. Yang tadinya 600 bisa jadi 1 juta, bisa lebih. Ini subhat, nggak berkah ini uang, makanya nggak tenang. Tapi kalau penyuluh, dia keluar membina umat sampai larut malam, tidurnya pasti lelap. Minta amplop Iya kan? Kalau penghulu itu nunggu pengantin Pak. Tapi kalau penyuluh pagi absen udah langsung keluar. Iya kan? Nah, siap-siap satu lagi, penghulu itu mesti diaudit Pak. Mesti diaudit. Karena dia menggunakan uang negara. Mesti diaudit. Ini benar gak? Kamu nikahin di luar, jangan-jangan dikantorkan gitu kan. Istilahnya banyak lah di KUA pasti bapak-bapak paham. Saya dulu mantan penghulu juga Pak. Saya paham. Belum lagi nanti dapat macam-macam lah. Dan dia nggak boleh menerima. Kalau menerima itu masa dia banyak banget. Izin pasti turun, investigasi pasti turun. Makanya penghulu itu nggak boleh kena. Ini penghulu yang nakal ya, dalam tanda kutip ya. Itu. Nah bagaimana dengan kami Pak, para penyuluh? Ya seperti itu. Saya kemarin di Aceh serap aspirasi 100 penyuluh, ada penyuluh bapak-bapaknya. Hari Jumat saya bilang mereka menuntut jaspro, menuntut transport aja deh Pak. Oke, saya bilang berapa? Coba dihitung berapa penyuluh se-Aceh. Kalau di sini 3.000 ya, 3.000 sehari, seminggu Bapak berapa kali keluar, kita kasih transport, ya kan? Kali sekian ribu penyuluh, kali sekian, sebulan itu berapa? Coba kita hitung. Pasti miliaran itu keluar. Miliaran. Nah begitu Bapak keluar dapat surat tugas, Bapak harus membina umat. Di situ harus dilaporkan. Bapak membuka pengajian, ya Bapak Ibu di Majelis Ta'lim, apa yang Anda ajarkan laporkan di situ. Kemudian ada dokumentasinya, ya kan? Ada laporannya, ada keberhasilannya, dilaporkan. Karena apa? Suatu waktu Bapak pasti diaudit. Kalau nggak bisa menjelaskan, Bapak harus kembalikan. Ya kan? Harus kembalikan. Karena fiktif. Karena sepeser pun 1 rupiah uang negara yang dikeluarkan itu tanggung jawabnya besar sekali. Gitu ya. Nah kemudian karena sudah dapat transport, waktu itu hari Jumat, saya tanya di sini siapa yang tidak punya jadwal khutbah Jumat hari ini?
semuanya diam bapak-bapaknya, karena mereka semua rata-rata jadi khotib, menjadi khotib Jumat. Izin sama saya izinkan. Tapi kalau begitu bapak nanti dapat transport, bapak jangan sekali-kali menerima honor khotib Jumat. Nah iya, karena sudah difasilitasi oleh negara, dikasih transport. Nah kalau dia menerima honor, berarti itu gratifikasi namanya. Iya kan? Itu konsekuensinya gitu Pak. Makanya bersyukur menjadi penyuluh, nggak pernah diaudit keuangan, itu nggak ada. Kalau ada yang mengaudit keuangan, lapor saya. Misalnya izin turun, Pak saya diaudit keuangan apa? Mungkin yang audit istrinya kali. Nggak mungkin Pak. Tapi kalau audit kinerja iya sama semua. Tapi kalau penghulu pasti diaudit. Ini jumlah nikahnya sekian, kok uangnya ada sekian. Terus Anda kok nggak di kantor tapi di luar tapi dikantorkan, macam-macam lah bahasanya. Begitu Pak ya. Jadi saya rasa itu perlu pemikiran yang matang. Apalagi Bapak Ibu ini saya mohon yang P3K juga. P3K ini belum ada satupun regulasi turunannya. Ya, sama Pak. P3K itu kita sama semua dengan P3K yang lain, bukan hanya penyuluh. Kita punya P3K penghulu juga ada, ya, pentasih ada. Kita punya di Kementerian Agama ada 4 yang menjadi binaan Kementerian Agama, jabatan fungsional, penghulu, penyuluh, pentasih, sama pengembang kajian tafsir. Ada 4. Lain itu semua di kementerian lain. Sini teman kita mungkin ada yang analis kebijakan, itu pembinanya di lembaga administrasi negara. Ada yang jadi perencanaan, itu di Bappenas. Penyuluh agama itu enak, sudah di kita, sudah aturan mainnya kita yang ngatur. Tapi ingat, kita berhubungan juga dengan Kemenpan RB. Ada kemarin penyuluh agama, Mas Heru, dia nggak paham Pak, kenapa sih kalau orang mau naik jenjang itu harus nunggu Menpan, nunggu BKN. Loh ini nggak paham aturan, saya bilang. Kan instansi pembinanya Kementerian Agama, nggak bisa begitu. Karena yang mengatur tentang aparatur sipil negara itu adalah Kemenpan RB dengan Badan Kepegawaian Negara BKN. Loh kalau kita mau ngangkat aja sudah diangkat semua, tapi uang negaranya bagaimana? Bapak Ibu tahu, ini P3K yang diangkat 110.000 kemarin, 110.000 orang. Saya diskusi dengan Biro Perencanaan Pak Iqbal itu 1 bulannya menghabiskan sekitar 1,1 triliun Pak, buat gajinya. Pernah lihat nggak uang 1 triliun? Coba, bagaimana kita nggak memperjuangkan bapak-bapak naik jadi P3K? Jadi kalau setahun itu sekitar 11 triliun. Ini tambahan anggarannya kita nggak ditambah-tambah. Bagaimana kita memikirkan transport buat gaji teman bapak ibu aja ini masih kita cari-cari. Makanya bersyukur ya, bersyukur artinya saya bersyukur yang tahap 1 sudah selesai, artinya penggajiannya sudah normal. Ini yang tahap 2 saya belum tahu apa sudah keluar atau belum, karena saya juga di UPK alhamdulillah itu semua pegawai yang tadinya honor juga semuanya sekarang P3K sama Bapak Nasib. Alhamdulillah. Jadi gitu Pak. Karena kalau tidak ada beda antara ASN dengan PNS dengan P3K. Kalau Bapak buka undang-undang ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Itu yang membedakan hanya nggak dapat pensiun. Pak, kontraknya bagaimana? Ya kontrak terus jalan. Masa cuma 5 tahun diberhentiin? Nggak mungkin gitu. Mau di demo di negara, apalagi 20.000 kita punya P3K, nggak mungkin Pak. Jadi tapi harus Bapak kinerjanya harus seperti PNS, harus dibedakan Pak. Yang tadinya honorer mungkin kita juga nggak tega juga waktu Bapak menerima 1 juta, Bapak harus buat laporan, nggak tega, kita zolim namanya. Tapi sekarang sudah sama ya amboya ditingkatkan kinerjanya. Jadi apakah P3K bisa berkarir? Bisa Pak.
Bisa. Tapi kita tunggu regulasi dulu lagi diatur. Karena ngurus P3K ini bukan hanya di Kementerian Agama, bukan hanya penyuluh agama, tapi seluruhnya guru macam-macam itu harus satu regulasi. Jadi seperti itu, saya ingin menyampaikan bahwa tetaplah semangat bekerja, bangga menjadi penyuluh. Kasihan Pak umat itu. Malah Pak Dirjen itu mengajarkan, coba Pak Jamal penyuluh itu nggak usah yang muluk-muluk. Nggak bisa kita membuat seorang itu taat beribadah, nggak bisa. Penyuluh itu walaupun definisinya seperti setengah nabi, setengah malaikat, tapi nggak bisa membuat orang itu menjadi taat, nggak bisa. Tapi setidaknya bisa mengajak orang untuk berbuat taat. Pak, ya, tolong diajarkan selingkungan Bapak. Saya yakin mungkin Jawa Timur ini masih muslimnya banyak, masih dunia pesantrennya banyak. Tapi nggak semua umat kita, masyarakat kita itu mengenyam pendidikan pesantren. Diajarkan Pak, kelompok kecil diajarkan bagaimana dia bersuci, bagaimana dia memahami toharo, bagaimana dia mandi wajibnya, bagaimana dia sholatnya, itu aja. Insya Allah kalau semuanya sudah betul, mendekati betul lah, sholatnya sudah benar, ngajari baca Quran. Kalau sholatnya sudah benar, satu masyarakat, satu kampung, satu desa, insya Allah rahmat Allah akan turun di situ. Nggak akan terjadi konflik, nggak akan terjadi macam-macam lah, kerusuhan atau apa. Kalau sudah benar sholatnya, karena Pak Dirjen mengajarkan, coba ajari yang basic skillnya dulu. Saya yakin itu ilmu yang Bapak Ibu sudah pelajari dulu di pesantren atau nanti kita akan buatkan silabusnya. Nah dari situ nanti diukur Pak, keberhasilannya sampai mana. Nanti baru setelah semuanya sudah bisa paham sampai sholat, ajari bagaimana berzakat, bagaimana berwakaf. Seperti itu. Itu tugas penyuluh. Penyuluh agama Islam itu harus memahami dan melaksanakan tusi kebimas Islaman. Itu harus dipahami. Dirjennya sudah keluar. Pak, bagaimana kalau saya ditugaskan untuk membina lapas misalnya? Di lapas mungkin ada penyuluh kita yang bergerak di situ. Itu tugas tambahan Pak. Itu juga harus kita atur ya. Artinya gini, jangan sampai tugas Bapak Ibu yang tusinya utamanya itu ditinggalkan karena memilih membina di lapas. Kalau lapas itu kan tanggung jawabnya Kementerian Hukum dan HAM ya, atau Kementerian Impas. Tapi kalau pembinaan itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu. Itu tugas utamanya, jangan kabur dari situ. Nanti juga ada penugasan-penugasan yang lain, itu sifatnya penugasan. Dan yang terakhir, informasi ini ada harapan sedikit ya, bahwa kita sedang menggodok regulasi bagaimana nanti penyuluh agama Islam itu bisa menjadi kepala KUA. Ini luar biasa. Ada kesempatan di situ, tapi tidak meninggalkan jabatan penyuluh agama. Diatur nanti. Bahkan yang ibu-ibu bisa menjadi kepala KUA. Karena sifatnya manajerial, bukan terkait hukum. Manajerial mengatur. Ini kita sedang gencar-gencarnya Pak di Jakarta, mungkin di Jawa Timur juga ada yang diundang. Ini saat ini sedang diskusi bagaimana pelaksanaan tusi non ikatan nikah yang ada di KUA. Itu perannya penyuluh semua. Jadi ramaikan KUA ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan harapan, memberikan secercah ya penjelasan bahwa yang saya ingin angkat bahwa banggalah menjadi penyuluh agama. Kasihan Pak umat kita, kasihan umat kita. Tolonglah dibina ya, dibuat kelompok-kelompok kecil, dibuat absensinya. Itu tugas Bapak, emang itu. Nggak boleh Bapak memikirkan bagaimana nanti terjadi gejolak misalnya pergantian presiden atau itu bukan urusan Bapak. Urusan Bapak itu membina umat. Nah, jangan sampai nanti ada konflik Bapak yang ditanya. Berarti peran penyuluhnya nggak berjalan di situ. Sebenarnya saya punya slide, nanti dibaca aja ya. Jadi itu harapan-harapan kami, dan teruslah berkarir, teruslah berinovasi, karena Bapak dibayar oleh negara. Bapak paham hukumnya bagaimana. Kalau kita nggak bekerja dengan baik, itu namanya menzolimi diri sendiri. Artinya kita ikhlas,
rezeki kita sudah diatur oleh Yang Kuasa, bahkan ada rezeki-rezeki yang lain akan datang kemudian kalau bapaknya ikhlas, jujur, ya itu akan datang, Pak. Jadi min haitsu la yahtasib itu luar biasa, karena saya sudah mengalami itu. Ingin berbagi bagaimana kalau kita bisa ikhlas kerja, badan kita sehat, anak istri kita sehat, bisa belajar dengan tenang, itu rezeki yang nggak bisa didapat. Kalau bapak punya duit banyak tapi anak sakit, istri sakit, habis begitu ya, capek, ya kan? Jadi itu pesan saya, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan harus sering-sering kita bersyukur, berterima kasihlah kepada pimpinan kita, Pak Kabid, Pak Kamenat, karena kita sudah menjadi P3K, bantu mereka, ya kan? Karena siapa lagi, pasti penyuluh lagi yang dicari. Apalagi kalau ada kegiatan, pasti penyuluh yang dicari. Apalagi ngumpul masa, penyuluhnya lagi. Apalagi nanti kalau ada konflik, penyuluhnya yang ditanya. Nah itu. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi itu, karena kita terus membina secara jelas dan jujur, dan mudah-mudahan ini mendapat berkah ya, berpahala yang sangat besar sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, beri aplaus yang Pak Kasubit. Sekali lagi bahwa meskipun kami adalah dari Islam Islam, tapi semua agama juga akan berdebat kami. Karena itu buat teman-teman baik itu P3K, PAH dan PNS dan segala macam, bahwa Islam Pemindah itu teman-teman adalah dari Katim. Ya, jadi nggak perlu kita harus datang ke sini, tapi jalan-jalan sudah ada di wilayah masing-masing. Jadi kita berjenjang. Teman-teman jalan-jalan akan dipantau oleh Pak Katim, dan sebelah kanan kami adalah Mas Ahmad Ubaidillah. Beliau adalah Katim Penyuluh Agama Islam kami Provinsi Jawa Timur. Juga ada juga pemimpin agama lain, Mas Ubay ya. Ada juga ada pemimpin agama Buddha, Hindu, Kristen. Dan tadi dulu Pak suruh menyapa Kota Kediri. Mana Kota Kediri? Kota Blitar. Nah, alhamdulillah. Jadi nggak punya hutang. Pak Kasubit izin kita tanya jawab. Nah, biar enak saya maju ke depan. Ada yang mau tanya jawab? Silakan curhat. Kalau biasa curhat sama Mang Dede, sekarang curhat sama Pak Bang Jamal. Bang Jamal curhat dong, monggo. Ada mau curhat? Bangun. Ya monggo, sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyitno, penyuluh dari Kabupaten Beragung. Terima kasih Pak Kasubit atas kehadirannya di Wilkar Kediri. Kami di Tulungagung memiliki 104 penyuluh agama Islam yang terbagi di 19 kecamatan. Dan Tulungagung itu sebagian besar adalah daerah pegunungan. Yang di Tulungagung terus sudah saya bagi di masing-masing desa seperti Babinsa dan Babin Kalimas. Jadi satu penyuluh itu merangkap 3 sampai 4 desa. Kegiatan kami mulai daripada Brisbane, Bimbing, dan baru kami punya program SBT, sekolah tanpa STB, sekolah tanpa bullying. Itu satu-satunya di Jawa Timur. Penyuluh yang bergerak di anti bullying sekolah. Tetapi kami punya problem, Pak. Banyak penyuluh kami yang masih diperbantukan di KUA, sehingga belum bisa maksimal untuk melakukan penyuluh. Karena itu kami mohon kepada Pak Siddiq untuk penyuluh bisa dimaksimalkan untuk melakukan pembinaan di wilayah kecamatan. Kalau pagi harinya sudah di kantor sampai jam 4 sore, malamnya masih penyuluhan, sehingga bisa ditinjak tadi seperti pada Pak Kasubit. Kemudian yang itu Pak Kasubit, ada penyuluh kami itu 1 orang, 2 orang yang mengalami sakit jantung. Darah jantung kurang lebih 5 kilo dari rumahnya. Dan ada masalah belum dapat gajian juga karena ada permasalahan pada SK-nya itu.
sehingga satu hari itu dia itu pulang pergi kantor harus diantar jemput sama ibunya. Kalau bisa nanti penyuluh kami yang mengalami sakit itu bisa dikembalikan ke tempat asalnya sehingga bisa maksimal bukan penyuluhan itu. Terima kasih Pak Kasubit atas perhatiannya. Yang tadi kedua sudah bilang ke Mas Ubay belum selaku Ketum Kanwil? Udah ngomong, oke nanti Mas Ubay bantu jawab. Ada lagi? Sayang nih jauh-jauh dari Jakarta mau ada nanya. Agamanya boleh nanya, silakan. Nanti kita sampaikan ke Pembimbas Agama yang lain di Jakarta. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ini dari Penyuluh Agama Islam Kabupaten Blitar. Terima kasih kepada Bapak Kasubit yang telah hadir di depan kita semua. Sedikit yang ingin kami tanyakan, setiap hari dari penyuluh P3K yang tahap pertama SPMT bulan Juni hingga hari ini dari teman-teman di grup itu banyak obrolannya tiap hari guyolannya ini tukini, tukina, tukino itu sampai kira-kira tukin Mbak, kira-kira mohon penjelasan kira-kira sampai bulan Oktober ini perjalanan untuk tukin dari pusat yang tadi sempat kami tangkap adalah anggaran tambahan. Ini apakah nanti bisa dipastikan untuk bulan Oktober ini dari teman-teman P3K sudah mendapatkan tukin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong di film itu ibu saya loh. Bela agama lain ada? Penyuluh agama lain ada? Oke. Mana? Belakang mana? Bangun dong, bangun mana? Penyuluh agama ada yang ingin bertanya? Mana? Sini. Sebutkan nama dari mana? Monggo sini. Maju Mas. Biar masuk TV. Jenengannya ngacung kalau itu bangun piye sih? Oke. Ayo salah popo. Kita tiga dulu ya. Mohon maaf, tidak mewakili ya. Dari Tulungagung ada dua nama Kudori, ya, tapi agamanya Islam. Kudori agama Islam. Muhammad Kudori agama Islam. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah kita di penyuluh ini semua kebijakan di pusat ujung-ujungnya adalah penyuluh. Ya, dari semua, dari kita mengerjakan pemberdayaan ekonomi umat, mengerjakan halal, mengerjakan makan dan sebagainya. Dan pada saat yang sama, masyarakat kita itu butuh pendampingan. Sehingga untuk proses digitalisasi, misalkan di halal, misalkan di wakaf, maka tidak fasilitasnya kurang, teman ya. Scan saja di KUA itu masih gabung dengan printer, dan printernya itu tahun 2019. Faktanya gitu lah. Pada saat yang sama kita dituntut untuk mendampingi masyarakat mengerjakan halal, mengerjakan wakaf, yang itu mengarahnya ke digitalisasi. Dan itu mohon untuk KUA yang dimana pekerjaannya kemudian menyulut dimasukkan di dalamnya, itu fasilitas infrastrukturnya diperhatikan, mengarah ke itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada wacana bahwa penyuluh akan menjadi kepala KUA, dan tadi masih digodok, dan kami membantu untuk membakarnya, maksudnya biar cepat kegodokannya. Artinya begini, ketika seorang penyuluh dituntut untuk mengerjakan hal besar, maka ada dua hal yang kemudian kita tidak punya. Satu, power, karena kita adalah bagian di bawahnya kepala KUA, maka kita tidak bisa mengambil kebijakan. Seandainya ada jatah formasi khusus misalkan 20% atau 30% tahun depan bahwa kepala KUA diisi oleh penyuluh, maka penyuluh akan lebih powerful. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, dari segi pendanaan, ya, pendanaan. Ketika pendanaan
kita itu sebagai anggota atau sebagai staf, maka kita tidak berhak untuk membuat pendanaan. Seandainya penyuluh ini dikasih jabatan-jabatan penting, maka kita bisa mengatur pendanaan, dan pendanaan ini benar-benar bisa kita daya gunakan untuk pemberdayaan umat lebih maksimal. Artinya ketika penyuluh ujung tombak, kemudian gagangnya tidak ada, powernya tidak ada, pendanaannya tidak ada, infrastrukturnya tidak ada, maka ujung tombak itu tidak akan secara maksimal. Terima kasih. Kita tiga dulu biar nggak lupa. Sebelum ke Pak Kasubdit, mungkin Mas Ubay terkait tadi yang sakit, pendanaannya gimana, apakah bisa kembali ke daerah asal? Monggo dijawab Mas Ubay. Selaku punya, tadi katanya ada penyuluh dari Tulungagung satu sakit ya, tidak bisa ngambil apa gajinya. Apakah belum datang, apakah bisa kembali ke daerah asal? Monggo Mas Ubay. Terima kasih Pak Ayed terkait bagaimana penyuluh itu bisa kembali ke asal. Sampai sekarang ada beberapa teman-teman penyuluh yang bukan mengirim surat langsung, tapi kawan kepala kantornya yang bersurat. Dan alhamdulillah kebetulan ada Pak Kabid, semua disetujui sama Pak Kabid. Asal dengan catatan dari kantor, kepala kantor yang berkirim surat, bukan penyuluhnya yang berkirim surat. Ada di Madiun, kalau nggak salah masih ingat ya, Mas Kusnan, itu ada salah satu penyuluh yang sakit juga, dia ingin berhenti sebagai penyuluh, dan alhamdulillah sekarang sudah berhenti jadi penyuluh, jadi staf. Ada, jadi memang sudah banyak yang sudah bisa. Cuman kalau memang nggak ada surat dari kantor kabupaten kota, ya kita nggak bisa berbuat, karena itu kan hubungannya dengan kepegawaian dan instansi sekitar. Juga ini tadi bisa kita laporkan Pak Kasubdit, terkait pemetaan kita tanggal 24 September kita sudah berkirim surat ke masing-masing kabupaten kota, suratnya nomor 4898 itu surat pertama terkait pemetaan yang PMA nomor 11 itu, dan 11 itu habis itu ada nota dinas. Ini kita sampaikan walaupun tadi saya ini terasa sakit, tapi harus kita sampaikan. Beberapa ada aduan dari daerah bahwa kinerja penyuluh kita kurang ya Pak Yudi. Jadi penyuluh kita itu tidak bekerja, dianggap tidak bekerja. Mungkin yang dianggap mereka tahu penyuluh datang absen habis itu pulang. Tapi saya sampaikan, masih kita sampaikan bahwa mereka penyuluh itu kalau di kantor itu malah nggak kerja, tetapi tak sendiri. Penyuluh itu kalau di kantor, kalau cuma diam nggak kerja. Tapi dengan catatan bahwa teman-teman yang melakukan pekerjaan di luar itu memang melakukan pembinaan. Artinya tidak